Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi manajemen lingkungan. Terdapat 4 outline, yaitu yang pertama, mengukur biaya lingkungan, kedua, membebankan biaya lingkungan, ketiga, penilaian biaya siklus hidup atau life cycle, dan yang keempat, akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi. Pembahasan yang pertama yaitu mengukur biaya lingkungan. Tuntunan kebutuhan akan kinerja lingkungan perusahaan yang semakin besar menjadi dasar pentingnya informasi biaya lingkungan. Ditambah lagi dengan meningkatkannya peraturan tentang lingkungan dan syaratnya yang semakin ketat, sehingga pelanggaran yang dilakukan akan menyebabkan perusahaan dihukum dengan denda dalam jumlah besar. Dengan adanya peraturan di bidang lingkungan ini menjadi titik awal dikembangkannya konsep yang bermanfaat untuk memperoleh solusi bagi berbagai tujuan bisnis perusahaan dan penyelesaian atas permasalahan lingkungan yang dikenal dengan ekoefisiensi. Manfaat ekoefisiensi. Pada dasarnya, konsep ekoefisiensi menunjukkan suatu kondisi di mana suatu perusahaan dapat menghasilkan barang atau jasa yang memberikan manfaat lebih besar sekaligus secara bersamaan mengurangi efek negatif dari lingkungan, konsumsi atau sumber daya, serta biaya. Ekoefisiensi terjadi ketika usaha peningkatan efisiensi berasal dari peningkatan terhadap kinerja lingkungan. Peningkatan efisiensi tersebut terdiri dari beberapa penyebab dan insentif berikut ini. Yang pertama, pelanggan menuntut produk-produk yang lebih bersih. Kedua, karyawan yang lebih baik dan produktif. Ketiga, bertanggung jawab atas lingkungan. Keempat, kinerja lingkungan yang lebih baik dapat menghasilkan manfaat sosial yang signifikan. Kelima, berfokus dalam peningkatan kinerja lingkungannya. Dan yang keenam, mengurangi biaya-biaya lingkungan dan terciptanya berbagai keunggulan yang kompetitif. Model biaya kualitas lingkungan. Penentuan biaya lingkungan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum informasi mengenai biaya-biaya lingkungan diberikan kepada pihak manajemen. Pendekatan yang digunakan adalah model biaya kualitas lingkungan total. Penggunaan model biaya kualitas lingkungan total ini, kondisi idealnya adalah nol kerusakan lingkungan, atau dianalogikan dengan kondisi nol cacat dari total manajemen kualitas. Biaya-biaya lingkungan ini sering dikaitkan dengan penciptaan, pendeteksian, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan yang digolongkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama ada biaya pencegahan lingkungan atau environmental prevention cost. Biaya pencegahan lingkungan adalah biaya-biaya kegiatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya pencemaran atau limbah yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kedua, biaya deteksi lingkungan atau environmental detection cost. Biaya deteksi lingkungan adalah biaya-biaya kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan apakah produk, proses, dan kegiatan industri lainnya dalam perusahaan telah sesuai dengan ketetapan standar lingkungan atau tidak. Yang ketiga, ada biaya kegagalan internal lingkungan atau environmental internal failure cost. Biaya kegagalan internal lingkungan adalah biaya-biaya kegiatan perusahaan karena dampak dihasilkannya kontaminan atau pencemar dari limbah tetapi tidak dibuang ke lingkungan. Maka biaya kegagalan internal ini akan dikeluarkan dengan tujuan menghilangkan dan mengelola kontaminan atau limbah sekali produksi. Dan yang keempat, biaya kegagalan eksternal lingkungan atau environmental external failure cost. Biaya kegagalan eksternal lingkungan adalah biaya-biaya kegiatan perusahaan yang terjadi setelah melepaskan kontaminan atau pencemar dan limbah ke lingkungan, meliputi berikut ini. Yang pertama, biaya kegagalan eksternal yang direalisasi. Kedua, biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan atau biaya sosial. Selanjutnya ada laporan biaya lingkungan. Berdasarkan kategorinya, laporan biaya lingkungan memberikan 2 dampak penting, yaitu yang pertama, dampak atas biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan. Kedua, nilai atau jumlah relatif yang dikeluarkan per item kategori. Pembahasan selanjutnya kedua, membebankan biaya lingkungan. Biaya produk lingkungan.
Yang menjadi contoh biaya produk lingkungan adalah biaya-biaya lingkungan yang bersumber dari proses menghasilkan, memasarkan, serta mengirimkan produk termasuk biaya lingkungan setelah pembelian karena telah digunakan konsumen dan sampah produk tersebut. Biaya lingkungan titik 2 penuh atau full environmental costing dihitung dengan membebankan seluruh total biaya lingkungan, baik bersifat privat maupun sosial ke produk tersebut. Penetapan biaya lingkungan berbasis fungsi. Pada sistem akuntansi biaya lingkungan sering tersembunyi ke dalam biaya overhead perusahaan. Tarif biaya lingkungan berbasis fungsi untuk produk individual ditetapkan dengan menggunakan penggerakan tingkat unit atau unit level driver, misal jam kerja langsung atau jam mesin, dan dibebankan ke masing-masing produk berdasarkan pemakaian jam kerja atau jam mesin. Pendekatan ini cocok digunakan pada produk yang relatif homogen atau sama, akan tetapi sebaliknya jika produknya yang dihasilkan bervariasi akan mengakibatkan munculnya distorsi biaya. Selanjutnya, penetapan biaya lingkungan berbasis aktivitas dikalkulasikan dengan cara melakukan pembebanan biaya pada aktivitas-aktivitas lingkungan dan selanjutnya dihitung berapa tarif aktivitasnya. Tarif ini yang akan dipakai untuk menetapkan biaya lingkungan ke produk berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan aktivitas perusahaan, pendekatan berbasis aktivitas ini lebih sesuai diaplikasikan oleh perusahaan yang menghasilkan berbagai variasi produk. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga ada penilaian biaya siklus hidup atau life cycle. Biaya produk lingkungan perusahaan mengungkapkan seberapa besar kebutuhan akan perlunya peningkatan penatagunaan produk atau product stewardship perusahaan. Penatagunaan produk atau product stewardship merupakan praktik merancang, membuat, memelihara, dan mendaur ulang produk yang bertujuan agar dampak lingkungan yang merugikan menjadi lebih kecil. Terdapat 4 tahapan siklus hidup produk, yaitu yang pertama, ekstraksi sumber daya, kedua, pembuatan produk, ketiga, penggunaan produk, dan keempat, daur ulang dan pembuangan. Berikut ini 3 tahapan formal penilaian atas siklus hidup produk, yaitu yang pertama, analisis persediaan atau inventory analysis, yang menunjukkan penentuan tipe dan jumlah bahan mentah atau raw material, energi yang dibutuhkan, dan pembuangan ke lingkungan dari suatu produk baik yang berbentuk limbah, padat, cair, dan gas. Yang kedua, analisis dampak atau efek analisis, penilaian terhadap efek lingkungan berbagai desain produk dan menunjukkan peringkat relatif atau penilaian biaya atas efek lingkungan tersebut. Dan yang terakhir, analisis perbaikan atau improvement analysis. Analisis ini bertujuan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan ke lingkungan seperti yang telah diungkapkan pada tahapan analisis terhadap persediaan dan dampaknya. Dan pembahasan yang terakhir, keempat, akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi. 5 tujuan utama perspektif lingkungan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi atau membatasi konsumsi bahan baku atau mentah. Kedua, mengurangi konsumsi bahan-bahan yang berbahaya. Ketiga, pembatasan kebutuhan akan energi produksi dan penggunaan produk. Keempat, mengurangi pembuangan residu atau sampah padat, cair, dan gas. Dan yang kelima, mengoptimalkan kesempatan untuk daur ulang produk. Agar tercapainya sistem pengendalian lingkungan yang baik, maka perusahaan perlu melakukan analisis aktivitas lingkungan. Analisis tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi aktivitas lingkungan dan menilai biaya lingkungan yang tentu saja menjadi prasyarat untuk penetapan biaya lingkungan berbasis aktivitas. Aktivitas perusahaan yang tidak bernilai tambah adalah aktivitas yang tidak diperlukan pada saat perusahaan beroperasi dalam kondisi lingkungan efisien yang optimal. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.